Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sungguh pemuda dengan penglihatan tajam, baiklah benda ini ditakdirkan untukmu, jadi aku akan menjualnya padamu, kata Abun. Si Oyan tersenyum tipis, setelah membayar, ia dengan cepat menyimpannya dan berbalik untuk pergi. Si Oyan baru saja akan pergi, ketika satu suara dingin terdengar, saya menginginkan barang itu, orang tua yang belum mati, mengapa kamu tidak menjualnya pada saya dengan harga 3 kali lipat? Kata kedua sosok yang muncul, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh terhadap si Oyan. Si Oyan sedikit menyipitkan matanya saat melihat kedua sosok yang muncul. Kedua orang ini adalah kelompok 4 saudara kembar Tansing dari Istana Xuanling, 2 Doudi bintang 7 tahap akhir. Orang tua, cepat serahkan barang itu, kata Li Qing dengan dingin. Saya sudah menjual barang itu pada orang ini, jadi kamu berdua harus mencarinya di tempat lain, kata Abun menolak. Kekejaman melonjak di mata Li Qing saat mendengar itu, dia mengayunkan tangannya dan sebuah tinju merah meluncur dengan kejam ke arah Abun, namun sebelum tinju besar bisa menghantam, sebuah api hijau melesat dan menghantam tinju besar hingga hangus. Bocah, berani menyinggung Istana Xuanling, kamu mencari kematian, teriak Li Qing dengan kebencian saat dia menatap si Oyan. Apakah semua anjing dari Istana Xuanling begitu sombong? Kata si Oyan menyeringai. Kemarahan segera melonjak di wajah Li Qing saat mendengar itu, dia mengayunkan tangannya dan sebuah tinju yang membawa angin kencang segera meluncur ke arah si Oyan. Senyum dingin muncul di wajah si Oyan saat melihat itu, dia mengulurkan tangannya dan sebuah telapak tangan hijau meluncur dan menghantam tinju besar hingga hancur. Li Qing sedikit mengernyit saat melihat serangannya dihancurkan, segel di tangannya berubah dan doci melonjak di tubuhnya. Di saat yang sama ruang di depannya nampak bergetar ketika beberapa tinju besar muncul dari celah spasial sebelum dengan kejam meluncur ke arah si Oyan. Melihat itu si Oyan hanya menyeringai. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi ketika sebuah telapak tangan merah besar melesat keluar dari celah spasial dan menghantam beberapa tinju besar, hingga hancur menyebabkan Li Qing mundur 2 langkah. Melihat itu Jinhai muncul di belakangnya dan membantunya. Orang ini tidak mudah, kita serang bersama, kata Li Qing dengan dingin. Jinhai mengangguk dan menatap si Oyan dengan kejam. Segel di tangan mereka berubah dan ruang di depan mereka berfluktuasi ketika sebuah tinju raksasa yang membawa tekanan kuat muncul dari celah spasial dan meluncur ke arah si Oyan. Melihat itu, si Oyan sedikit menyipitkan matanya, dia bisa merasakan tinju kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Namun sebelum tinju raksasa bisa menghantam si Oyan, satu suara dingin terdengar, siapa yang berani menyerang kakakku, pergi dan mati. Saat suara itu muncul, ruang di atas nampak bergetar ketika sebuah telapak tangan merah raksasa melesat keluar dari celah spasial dan menghantam tinju raksasa, hingga hancur menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Li Qing dan Jinhai mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuh mereka dan terkejut saat menatap sosok yang muncul dan melayang di depan si Oyan, Doudi bintang 9. Bagaimana seorang bocah muda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Pikir keduanya terkejut. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Biarkan aku membunuh mereka, kata Yiwa dengan kemarahan melonjak di wajahnya. Yiwa baru saja akan menyerang ketika si Oyan muncul di depannya dan menghentikannya. Hanya kalian berdua, itu tidak akan cukup, bawalah semua orang kalian, jika tidak, kalian berdua tidak ada bedanya dengan mati, kata si Oyan menatap Li Qing dengan dingin. Bocah sombong, kami akan mengingatnya hari ini, ayo kita pergi, kata Li Qing segera melesat dan menghilang. Jinhai dengan cepat mengikuti. Keduanya baru saja menghilang, ketika Ling Xuan tiba-tiba muncul dengan napas yang agak tersengal. Ling Xuan, ada apa? Tanya si Oyan terkejut. Mu Ying, dia sedang dikepung oleh orang-orang dari Istana Xuanling, kata Ling Xuan dengan khawatir. Bawa aku ke sana, kata si Oyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Sementara itu di satu tempat nampak Mu Ying sedang dikepung. Nona yang cantik, kenapa kamu tidak kembali bersamaku dengan patuh? Agar tidak disiksa, aku agak enggan melakukan sesuatu dengan kulit yang begitu mulus dan daging yang montok, kata Tianxing dengan cabul menatap Mu Ying. Kamu bajingan, kata Mu Ying mendengus dingin. Kalau begitu jangan salahkan aku karena memaksamu,
kata Tianxing menyeringai. Beberapa suara percakapan muncul di sekitarnya. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pemuda itu adalah salah satu dari 4 pemuda kembar Tianxing dan yang wanita adalah murid Paviliun Fenxiang. Di mana para murid Paviliun Fenxiang lainnya, apa mereka tidak peduli? Nona kecantikan seperti itu bukan tandingan Tianxing yang kekuatannya telah mencapai tingkat sempurna Doudi bintang 7. Sedangkan wanita ini kekuatannya hanya pada tahap awal Doudi bintang 7, dia pasti akan kalah, kata beberapa sosok di antara kerumunan. Senyum dingin muncul di wajah Tianxing saat mendengar suara percakapan yang muncul. Doqi melonjak di tubuhnya menyebabkan angin kencang menyapu sekitarnya. Setelah itu dia mengayunkan tangannya ke arah Mu Ying. Segera sebuah tinju besar membawa angin kencang melesat ke arah Mu Ying. Melihat itu, Mu Ying sedikit mengernyit, segel di tangannya berubah dan doqi merah melonjak di tubuhnya akhirnya berubah menjadi telapak tangan besar yang melesat dan menghantam tinju besar hingga hancur. Kilatan dingin melintas di mata Tianxing saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak berfluktuasi ketika banyak tinju muncul dari celah spasial dan dengan kejam meluncur ke arah Mu Ying. Melihat itu Mu Ying menyipitkan matanya, pikirannya melintas dan pedang beku salju muncul di tangannya sebelum dengan cepat menebaskan pedangnya ke segala arah. Segera banyak cahaya bilah tajam yang membawa suhu dingin menyapu ke arah Tianxing dan menghancurkan banyak tinju yang menyerang Mu Ying. Setelah menghancurkan serangan tinju, Mu Ying melesat ke langit sementara beku salju nampak menyelubungi pedangnya sebelum akhirnya udara di sekitarnya nampak membeku dan berubah menjadi pedang beku raksasa yang turun dari langit dan meluncur ke arah Tianxing. Mata Tianxing sedikit menyusut saat melihat itu. Meskipun kekuatan Mu Ying baru mencapai tahap awal Doudi bintang 7, namun dia bisa merasakan serangan yang kuat. Segel di tangannya berubah dan doqi melonjak di tubuhnya menyebabkan ruang di atasnya nampak bergetar ketika 2 celah spasial terbuka dan 2 tinju besar melesat keluar dan menghantam pedang beku es raksasa hingga hancur menyebabkan Mu Ying mundur beberapa langkah dan jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Mu Ying baru saja menstabilkan tubuhnya ketika kejutan melonjak di wajahnya ketika melihat sebuah tangan besar meluncur ke arahnya. Segel di tangan Mu Ying berubah dan doqi melonjak di tubuhnya. Namun tepat saat Mu Ying akan berindak, sebuah naga api merah tiba-tiba muncul dan menghantam tangan besar hingga hancur menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Xiaoyan muncul di depan Mu Ying, dan dengan lambaian tangannya sebuah penghalang api muncul dan memblokir energi liar yang menyapu. Xiaoyan, gumam Mu Ying dengan kegembiraan melonjak di matanya saat melihat Xiaoyan muncul. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan menoleh ke Mu Ying. Kilatan dingin melintas di matanya saat melihat jejak darah di sudut mulut Mu Ying. Aku baik-baik saja, kata Mu Ying menggelengkan kepalanya dan menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Bocah, beraninya kamu ikut campur, apa kamu mencari mati? Kata Tianxing menatap Xiaoyan dengan dingin. Kaulah yang akan mati, kata Xiaoyan dengan dingin. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak bergetar ketika banyak api muncul dan bergabung di langit sebelum berubah menjadi penjara api besar yang membungkus Tianxing di dalamnya. Kejutan melintas di mata Tianxing saat melihat itu. Ini bidang api? Bagaimana mungkin? Seru Tianxing tiba-tiba menyadari sesuatu dan terkejut. Tidak, ini bukan domain, ini sepertinya ruang api suci, gumam Tianxing melihat sekeliling, dan sekarang dia terjebak di ruang api dan sosoknya seolah menghilang dari dunia luar. Ruang ini sangat luas, dan hanya ada 5 orang termasuk dirinya dan Xiaoyan. Ruang api suci milik kakak benar-benar hebat, kata Yiyue dengan senang. Kekejaman melonjak di mata Tianxing saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan kabut darah merembes keluar dari tubuhnya. Itu kutukan darah, pikir Xiaoyan menyeringai. Segel di tangannya berubah dan api emas melonjak keluar dari tubuhnya. Sialan, itu benar-benar api suci, seru Tianxing terkejut. Dia bisa merasakan tekanan api suci dan dia memiliki niat untuk segera mundur. Dia baru saja akan melarikan diri ketika sebuah tangan api emas mencengkram tubuhnya membuatnya menjerit kesakitan. Api sialan ini, gumam Tianxing dengan marah. Dia baru saja menggunakan kutukan darah, namun Xiaoyan menggunakan kekuatan api suci untuk menekannya. Orang ini pantas mendapatkannya. Jika dia tidak menggunakan kutukan darah,
Mungkin tidak mudah bagi kakak untuk menghadapinya, ketika kutukan darah klan alien digunakan, maka itu akan menjadi kekuatan alien, kata Yiwa tersenyum. Iya, aku juga merasakannya, kata Mu Ying tersenyum tipis. Xiaoyan, lepaskan aku, jika tidak, istana Xuanling akan menyerang, teriak Tianxing dengan dingin. Sudah terlambat, kata Xiaoyan mengayunkan tangannya, segera beberapa api merah terbang ke udara dan bergabung menjadi bola api besar yang menyilaukan saat meluncur ke arah Tianxing. Wajah Tianxing nampak pucat saat melihat itu. Pana tua Ye, selamatkan aku, teriak Tianxing. Satu suara dingin tiba-tiba bergema. Sejak kapan bocah dari Pavilion Fancy yang menjadi begitu songong? Di saat yang sama sebuah telapak tangan hitam melesat dan menghantam bola api merah hingga hancur. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat sosok tua yang muncul. Pria tua di depannya adalah Ye Mo, wakil kepala Legiun Naga Istana Xuanling. Benar-benar barisan yang bagus, kata Ye Mo dengan santai melirik Xiaoyan dan lainnya. Suara Ye Mo baru saja terdengar ketika ruang berfluktuasi dan sosok tua yang lain tiba-tiba muncul. Itu adalah orang tua yang baru saja menjual barang pada Xiaoyan. Ye Mo, kamu harus menjaga sikap orang-orangmu dengan baik. Kutukan darah barusan, semua orang yang hadir dapat bersaksi, apalagi yang harus kamu katakan, kata Abun dengan santai. Abun, kamu belum mati, kata Ye Mo dengan ekspresi sedikit berubah. Aku tidak mati, dan cukup beruntung menerobos Bansian, kata Abun menyeringai. Doci yang kuat melonjak di tubuhnya. Dia ternyata Bansian, orang tua ini telah menyembunyikan kekuatannya sangat dalam, pikir Xiaoyan sedikit mengernyit. Karena kompetisi sekte akan dimulai besok, maka kita akan berhenti di sini, kalian semua akan menderita kekecewaan besar, kata Ye Mo melambaikan tangannya dan menghilang ke celah spasial bersama Tianxing. Ada masalah dengan Ye Mo dan Tianxing, dalam tubuh mereka ada aura alien, tapi hal-hal ini bukan yang perlu kamu khawatirkan, kamu harus kembali dengan cepat, kata Abun tersenyum tipis ke arah kelompok Xiaoyan, dia melambaikan tangannya dan menghilang ke celah spasial. Xiaoyan dan lainnya akhirnya kembali ke rumah mereka. Setibanya di markas, Xiaoyan langsung memberi Mu Ying pil obat, setelah itu Xiaoyan kembali ke kamarnya. Tepat setelah Xiaoyan duduk, suara Batu Yin penelan jiwa terdengar di benaknya. Xiaoyan, sekarang aku tahu bahwa ada orang di luar dunia. Awalnya, Tianxing menggunakan mantra darah untuk membunuhnya, tapi aku tidak berharap orang ini dilindungi oleh Ye Mo, kata Batu Yin. Aku ingat bahwa Ye Mo hanyalah Doudi bintang 9 ketika dia pergi ke klan Medusa, bagaimana dia bisa melambung ke tingkat Bansian dalam waktu singkat? Tanya Xiaoyan sedikit mengernyit. Ini seharusnya terkait dengan kutukan darah ras alien. Jika Raja Xuanling ini tidak memiliki konspirasi besar, saya khawatir dia tidak akan mau didorong oleh suku alien di luar wilayah. Orang-orang dari istana Xuanling, kamu harus berhati-hati, kata Batu Yin penelan jiwa. Senior, menurutmu apa gunanya benda ini? Tanya Xiaoyan mengeluarkan batu emas dari tangannya. Batu ini terlihat sangat biasa, jika ditempatkan di dunia luar, itu pasti tidak akan berbeda dari hal-hal lain, tapi sekarang setelah Master Batu Jiwa mengatakan bahwa benda ini berguna, Xiaoyan baru percaya. Aku khawatir benda ini ditempatkan di dunia iblis, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jika kamu bisa menyerapnya, kamu dapat melihat seberapa dalam kekuatannya yang tidak dapat diprediksi. Pusaka ini seharusnya berhubungan dengan tempat di mana sekte akan berkompetisi kali ini, kata Batu Yin penelan jiwa. Bagaimana cara membukanya? Tanya Xiaoyan sedikit bingung. Pusaka ini harus dibuka dengan Chi Iblis, biarkan aku mencobanya, kata Batu Yin yang. Energi yang terang keluar dan diarahkan ke batu misterius itu. Dengan masuknya energi iblis, batu misterius itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Apa ini adalah Chi Iblis? Seru Xiaoyan terkejut, saat melihat batu itu tiba-tiba memancarkan aura yang sangat aneh, dan kabut hitam terus mengambang dari batu. Jangan bergerak, ini adalah segel, jangan hancurkan, biarkan terbentuk perlahan, kata Batu Yin yang. Setelah beberapa saat, semua Chi hitam muncul, dan suara kegembiraan Batu Yin yang terdengar. Saya tidak pernah membayangkan dapat melihat jiwa saya di sini, kata Batu Yin yang tertawa puas. Xiaoyan mengikuti suara Batu Yin yang, dan itu adalah ilusi dirinya di depannya yang terbentuk dari kabut hitam. Apa itu api suci?
Seru Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin api suci ini yang sangat sulit ditemukan di masa lalu, namun begitu banyak ada di Xuantian. Belum lagi, Xiaoyan, Mu Ying dan Yanqi sendiri memiliki 3 api suci. Aku tidak tahu api suci mana ini. Hati api Tianyan di tubuh Xiaoyan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sudah pasti bahwa api suci di depannya pasti berperingkat lebih tinggi dari api sucinya saat ini. Api suci ini disebut api jiwa iblis. Api jiwa iblis, seru Xiaoyan terkejut. Apakah kamu ingin tahu asal-usul api jiwa iblis? Tanya Batu Yinyang. Aku pikir begitu, jawab Xiaoyan tanpa memikirkannya. Kalau begitu kamu harus menjanjikanku sebuah syarat dulu. Jika kamu cukup beruntung menelan api jiwa iblis ini, kamu harus pergi ke alam iblis bersamaku, kata Batu Yinyang. Tidak masalah, tapi apa kekuatan api jiwa iblis ini? Tanya Xiaoyan. Api jiwa iblis, dengan api sebagai sumbernya, ditambah dengan penyerapan Qi iblis, begitu orang kuat menunjukkannya, dalam 1000 mil, Qi iblis menyebar kemana-mana, dan angin kencang menderu membuat orang mundur tanpa melawan. Hanya dengan terus menelan dan menyerap kekuatan langit dan bumi, ia dapat perlahan berubah, kata Batu Yinyang. Senior, ada berapa api suci? Tanya Xiaoyan. Api suci, ada 36 di seluruh dunia 1000 besar, dan dunia besar ini dibagi menjadi 7 alam, karena itu nyala api suci jatuh ke dalam 7 alam. Jika kamu berhasil menelan api jiwa iblis, kamu mungkin bisa memasuki beberapa tempat berharga di alam iblis, dan itu akan sangat membantu peningkatan kultivasimu. Api jiwa iblis ini adalah musuh klan alien, tidak ada penghalang lain, hanya atribut kekuatannya yang berbeda, kata Batu Yinyang dengan suara tawanya bergema. Setelah beberapa saat, energi hitam yang membentuk pola itu tiba-tiba kembali ke batu misterius. Kamu simpan batu ini, mungkin bisa digunakan di sungai darah, juga, api suci bukanlah kebetulan, itu seharusnya berada di bagian terdalam dari lapisan kedua sungai darah. Kali ini akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau, kamu harus bersiap, kata Batu Yinyang penelan jiwa. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengangguk, lalu menyimpan batu misterius. Sepertinya masih ada waktu, jadi aku hanya mengambil jejak yang didapat Suanmu, pikir Xiaoyan melihat gulungan peta di tangannya dan membukanya. Seketika gambar sisa lain muncul di benak Xiaoyan. Bukankah ini gambar sisa yang diperoleh di reruntuhan klanu? Aku ingat Jinlong mengatakan bahwa sisa gambar ini membutuhkan api suci untuk dibuka, bagaimana aku bisa melupakannya, pikir Xiaoyan melihat gulungan lain yang muncul. Pada saat ini, di depan Xiaoyan, ada 2 gulungan yang memancarkan cahaya. Dengan munculnya gulungan kedua, sebuah segel misterius tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian mengalir ke gulungan kedua. 2 gulungan ini sebenarnya digabungkan menjadi satu. Itu adalah prasasti inti kehidupan. Benda ini hanya 1/4 saat itu, pikir Xiaoyan terkejut. Setelah beberapa saat, kedua gulungan itu tiba-tiba kehilangan semua cahaya dan kemudian redup. Namun pada saat ini, prasasti inti yang lebih mempesona perlahan melayang di udara. Ini 2/4 jalan, pikir Xiaoyan segera merasakan kekuatan inti dan terkejut. Setelah dengan hati-hati merasakan bagian dalam tubuh, prasasti inti ternyata dapat mengembun sebanyak 9.000 jalan, dan di atas prasasti inti ada beberapa garis kuno yang sangat misterius. Lalu apa artinya 9.000 jalan? Sementara itu di istana Xuanling, nampak beberapa sosok berkumpul. Tianxing, kamu tidak begitu cepat dan berguna di masa lalu, kata Yemo sambil menyesap teh di tangannya. Yanqi dan wanita muda itu sama-sama manusia yang diubah dari api suci, bahkan jika mereka membunuh salah satu dari mereka, mereka bisa mendapatkan api suci. Tapi ini kota Suehe, bukan Suehe Jian, mengerti, kata Yemo dengan suara tajam. Bawahan ini mengerti, Panatua Ye, apakah Yanqi juga akan pergi? Tanya Tianxing. Tentu saja, kali ini Raja Xuanling memberikan perintah kematian. Karena itu tidak ada orang di paviliun Fenxiang yang akan selamat, terutama bocah Xiaoyan itu. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik, kata Yemo dengan suara yang dalam. Bawahan menerima perintah, jawab Tianxing melihat Yemo perlahan pergi. Di paviliun Fenxiang nampak Xiaoyan dan Yiwa baru saja keluar dari ruangannya dan tak sengaja bertemu dengan Mu Ying dan Yanqi.
Apa senior Yanqi senior akan pergi juga? Tanya Xiaoyan. Aku memiliki beberapa penyakit gelap dan perlu meminjam kekuatan di sungai darah untuk menyembuhkan lukaku. Kata Yanqi sedikit mengangguk, matanya kemudian tertuju pada Yiwa di samping Xiaoyan dan sedikit mengerutkan keningnya. Bukankah sungai darah merupakan kekuatan penekan? Apakah seorang Douxian juga pergi? Kata Yiwa. Apa kamu pikir aku ingin pergi? Ini juga merupakan pilihan terakhir. Bahkan jika saya memiliki kekuatan Douxian bintang 1, setelah memasuki sungai darah, saya akan ditekan oleh kekuatan di dalamnya, kata Yanqi dengan sedikit ketidakpuasan. Kalau begitu, ayo pergi bersama, kata Xiaoyan berjalan keluar, yang lain segera mengikuti. Mereka berempat baru saja tiba di halaman belakang, dan segera melihat 400 murid Pavilion Fancy yang telah berkumpul. Kompetisi sekte akan segera dimulai. Kali ini kompetisi akan berbeda dari masa lalu. Hal yang perlu kamu ingat bahwa kakak senior di depanmu adalah orang yang benar-benar dapat kamu percayai. Setelah pertimbangan kami, Mu Ying, Yanqi, Xiaoyan, dan Yiwa, total 11 orang, akan memasuki lantai 2 sungai darah, dipimpin Mu Tianyuan. Adapun murid lain, Qin Xin, Ling Xuan, dan Mu Feng berada di lantai pertama sungai darah. Aku ingin setiap orang mendapatkan peringkat yang bagus kali ini, kata Zulao dengan suaranya bergema. Dia melambaikan tangannya dan pintu spasial muncul. Xiaoyan dan lainnya dengan cepat memasuki pintu spasial dan menghilang. Setelah beberapa waktu, semua orang tiba di tempat tertentu. Sesaat kemudian, aura gelap perlahan muncul. Suara itu turun seolah dari langit menyebabkan tanah nampak bergetar. Semuanya, saya adalah penjaga kota sungai darah. Tekanan yang begitu kuat, pikir Xiaoyan sedikit mengernyit. Semuanya tenang, ini adalah orang tua yang menjaga sungai darah dan bertanggung jawab untuk membuka segel, seorang Douxian, kata Mu Tianyuan tersenyum. Apakah sekte lain belum datang? Tanya Qin Xin. Jangan khawatir, ketika kamu masuk ke dalam, kamu akan bertemu mereka, kata Tianyun sedikit tersenyum. Sesaat kemudian segel hitam sungai darah tiba-tiba terkoyak, dan celah spasial muncul. Ayo masuk, sungai darah telah terbuka. Ling Xuan, Qin Xin, Mu Feng, kalian bertanggung jawab untuk membawa murid junior berlatih di lantai pertama. Mereka yang menuju lantai 2 harus berhati-hati. Di antara murid istana Xuanling, ada pemuda Tianxing yang kuat, kata Tianyun. Jangan khawatir, kami akan mencoba yang terbaik, kata Qin Xin mengacungkan tinjunya. Mu Tianyun mengangguk, tubuhnya berubah menjadi bayangan saat membawa Xiaoyan dan lainnya menuju pintu spasial. Ekspresi serius muncul di wajah Ling Xuan saat melihat kelompok Xiaoyan menghilang. Semua murid Fansiang, ikuti aku ke sungai darah, kata Ling Xuan segera melesat ke pintu masuk spasial. 400 murid yang lain dengan cepat mengikuti. Sementara itu Zulao berdiri di satu tempat dan melihat semua orang menghilang. Xiaoyan, kali ini terserah padamu. Meskipun istana Xuanling kuat, aku yakin kamu tidak akan mengecewakan kami, gumam Zulao. Tidak lama kemudian, suara angin bertiup perlahan terdengar, dan beberapa sosok muncul di udara. Ini seharusnya lantai 2 sungai darah, di mana yang lain, kata Yiwa. Xiaoyan juga melihat lebih dekat, dan menemukan hanya ada mereka berempat. Sepertinya mereka diteleportasi oleh formasi misterius ini, kata Xiaoyan. Hanya kita berempat, aku harap kakak dan lainnya beruntung, kata Mu Ying. Jangan khawatir, teleportasi formasi ini acak, jadi mereka tidak akan bertemu klan Xuanling secepat ini. Sekarang kita sudah berpisah, ayo kita pergi ke tempat itu dulu, kata Yanqi. Tempat apa itu? Kata Xiaoyan dan Yiwa penasaran. Aku ditangkap oleh klan Xuanling di sungai darah. Aneh untuk mengatakan itu, keakraban istana Xuanling dengan sungai darah mungkin tidak sebagus wali barusan, kata Yanqi menggelengkan kepalanya. Tepat saat Yanqi berbicara, di depan mereka berempat, massa udara gelap menyerang mereka secara langsung. Yiwa melambaikan tangannya dan pilar api merah besar langsung memusnahkan kabut hitam dalam sekejap. Api pada pria kecil ini benar-benar aneh. Mata Yanqi tajam, dan tentu saja dia menemukan sesuatu yang salah dengan nyala api Yiwa. Namun, Xiaoyan juga tidak berdaya. Api pada Yiwa memang berevolusi dari Kaisar Yan sendiri, tetapi sekarang sifat Kaisar Yan pada Xiaoyan dan api pada Yiwa berbeda. Para peri api mirip dengan api suci kita,
Tetapi mereka tidak dari jenis yang sama. Saya tidak tahu secara pasti tentang peri api. Saya pikir spiritualitas peri api Sioywa belum sepenuhnya terbuka. Jika kamu punya waktu, kamu dapat membawanya ke peri api. Ia memiliki status yang sangat baik di antara peri api, kata Yanchi. Peri api, gumam Sioyan terkejut mendengar itu. Bagaimanapun, peri api adalah hal langka di dunia, dan mereka hampir dapat dibandingkan dengan api suci. Jika ada perlombaan untuk hal semacam ini, apakah masih luar biasa? Hati-hati, ada orang besar datang, kata Yiwa tepat ketika Sioyan bingung. Mendengar kata itu, mereka menyembunyikan napas mereka dan melihat ke atas. Ada monster besar dengan ketinggian beberapa puluh meter dan otot yang sangat kuat muncul di depan mata semua orang. Itu sebenarnya iblis Guileng. Ini merepotkan sekarang. Melihat kekuatannya, dia mampu bertarung melawan Doudi bintang 8 tahap akhir. Belum lagi tempat ini masih penuh dengan energi iblis. Kalian harus berhati-hati, kata Yanchi dengan wajah menjadi serius. Iblis Guileng, seru Sioyan dan lainnya terkejut. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.